putra sulung Ridwan Kamil nyatanya membekas di hati masyarakat. Sejumlah ucapan duka cita terkirim ke Gubernur Jawa Barat itu. Beberapa tokoh juga turut memberikan ucapan bela sungkawa. Bandung khususnya berduka. Anak muda cerdas yang digadang-gadang jadi salah satu calon kuat pengganti eksistensi kegemilangan Ridwan Kamil telah tiada. Selamat tinggal Eril. Alhamdulillah tadi udah selesai. Di dalam alhamdulillah dipimpin salat langsung sama orang tua beliau almarhum Syahid Emirul Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Tadi langsung dilanjutkan doa, alhamdulillah saya pimpin doanya dan jenazahnya masya Allah wangi banget, sangat-sangat wangi, subhanallah. Syahid, karena salah satu tanda syahid adalah di mana mereka salah satu jenazahnya itu wangi. Dan juga kita tahu orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah syahid. Dan subhanallah, masya Allah, Allah berikan satu keberkahan, keluarlah wangi yang betul-betul wangi dan sangat-sangat wangi. Dan subhanallah, masya Allah, dan juga saya bilang sama Kang Emil, Akang sayang sama Eril juga sayang sama Akang, tapi Allah lebih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang sama Eril. Allah panggil dalam keadaan syahid. Dan juga Rasulullah SAW mempunyai anak namanya Qasim, usianya 2 tahun, dipanggil juga sama Allah subhanahu wa ta'ala, berpulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah nangis. Saya bilang Akang, Rasulullah aja nangis, netesin air mata. Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Rasulullah? Makan itu punya hak, mulut itu punya hak untuk makan. Dan juga asyrabul hak, minum itu hak. Tidur juga hak. Air mata juga sama, hak. Ketika meneteskan air mata, wajar. Karena sebagai seorang manusia, wajar untuk meneteskan air mata. Jadi wajar, dan semoga Allah berikan keberkahan dan Allah angkat derajatnya Kang Emil setinggi-tingginya, dan juga Allah jadikan keberkahan dan juga punya tabungan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Artinya Habib jadi saksi ya kewangian. Masih ada pancaran kesedihan nggak sih dari Kang Emil? Kang Emil sangat-sangat sedih dan sangat-sangat mengikhlaskan. Subhanallah. Masya Allah, kita justru banyak belajar dari Kang Emil dan juga Ibu Atta, orang tua yang sangat luar biasa, apalagi cerita beliau dalam mendidik Ananda almarhum Emeril sangat luar biasa, sehingga kita lihat dan kita menjadi saksi semuanya bahwa seberapa banyak yang mengantarkan beliau pada hari ini, seberapa banyak dan berapa juta orang yang mendoakan, itu sudah menjadi keindahan dalam kepergian Ananda Emir Khan. Jadi buat kita pribadi adalah banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita dapat dari keluarga beliau yang sangat luar biasa. Ilmunya ikhlas, ilmu tawakal, ilmu ikhtiar semaksimal mungkin, tapi juga sebagai manusia, keluarga Bapak Ridwan Kamil dan juga Ibu Cinta sangat-sangat mengajarkan kita bagaimana kita ini hanya manusia biasa, yang semua terjadi atas kehendak Allah, yang semua akan terjadi atas izin Allah. Jadi yang saya lihat adalah di dalam Ibu dan Bapak memang pasti sedih, tidak mungkin tidak, kita saja sangat sedih gitu, apalagi beliau. Tapi yang dipancarkan adalah sosok kedua orang yang beriman menurut saya, karena hanya orang yang beriman yang mampu menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua menyempatkan untuk membacakan minimal surat Al-Fatihah untuk Ananda almarhum Emiril Khan Mumtaz bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Mudah-mudahan insya Allah sahidan, insya Allah Allah berikan tempat yang terindah, dan juga insya Allah bisa menunggu kedua orang tuanya dan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti Eril anak baik ya. Dan juga gini, minta jangan dipotong sekali lagi. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum Syahid Emirul Khan bin Haji Muhammad Ridwan Kamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah arwahi khususan almarhum Syahid Emirul Khan Mumtaz bin Haji Muhammad Ridwan Kamil wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Kalau dari Habib sendiri ada pesan-pesan khusus nggak sih Habib untuk Kang Emil dan Bu Atta sendiri? Masya Allah ya. Masya Allah, udah luar biasa. Saya cuma bilang Kang Emil
punya tabungan surga di dalam surganya Allah, anak yang soleh, anak yang dapat syahid, subhanallah. Tinggal kitanya nih, semua pesan juga bagi kita yang punya anak telah berpulang ke rahmatullah. Ayo, apakah kita bisa menyusul dengan keimanan dan takwa kepada Allah? Sama gak seperti itu? Kalau sama seperti itu, bisa sama-sama surga, subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga semuanya mendapat berkah dan ridhonya Allah. Amin. Amin, amin. Makasih untuk Bib. Makasih banyak. Terima kasih, Beb. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, tadi saya berbincang banyak dengan Kang Emil. Ada sesuatu yang terlihat di wajahnya, sebuah kesedihan tapi sekaligus keikhlasan. Saya sampaikan pada beliau, banyak warga dari Jawa Tengah mendoakan Ananda tercinta, dan Kang Emil sampaikan, Mas Ganjar, pada saatnya saya sangat berbahagia karena 2 minggu suasana batin itu diaduk-aduk karena tidak pernah ada kepastian. Maka Ananda tersayang akan bisa ditemukan. Dan beliau sampaikan tadi betapa bahagianya ketika mendengarkan itu. Meskipun beliau menyatakan berbahagia, tapi saya lihat raut mukanya kesedihan yang sangat menusuk gitu. Tapi cerita beliau, utuhnya jasad, wanginya atau aroma yang muncul, menengok ke kanan dengan wajah yang segar, insya Allah itu menunjukkan proses kebaikan selama di dunia beliau banyak membantu orang. Dan Kang Emil sampaikan, Mas Ganjar, kita itu baru tahu ya sesuatu yang selama ini tidak pernah diceritakan, diungkapkan, tiba-tiba muncul. Dan yang seperti itu terjadi pada Ananda, yang diceritakan bahwa orang-orang di sekitarnya ternyata sering almarhum tolong. Dan itulah kemudian cerita-cerita yang muncul. Kami atas nama pribadi Gubernur Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah tentu turut berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan seluruh dosa almarhum diampuni dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Alhamdulillah beliau berdua juga dengan Mbak Zara sangat kuat, sangat tegar, ikhlas melepas Ananda almarhum Mas Eril. Jadi suasana yang menjadikan beliau begitu tegar dan kuat antara lain yang beliau sampaikan pada saat beliau masuk ke kamar jenazah, beliau temukan almarhum Ananda Eril dalam kondisi yang sangat baik dan harum. Jadi suasana menjadi sangat baik bagi beliau, dan itu saya rasa satu kemuliaan kembali yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Banyak hal yang rupanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum Ananda Eril tanpa diketahui banyak orang. Karena begitu beliau melihat jasadnya utuh, kemudian beliau sampaikan menoleh ke kanan seperti hanya pada saat tahiyatul akhir mau bersalam, dan kondisi jasadnya juga dalam keadaan harum. Jadi semua itu kemudian menjadikan beliau begitu kuat, tegar, dan ikhlas. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ananda Eril bisa diikuti oleh kita semua. Karena itu juga tadi yang Kang Emil sampaikan, ya mari kita menanam kebaikan. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian,
semua di antara kita tentu memberikan doa terbaik untuk almarhum Ananda Eril. Saya dan Pak Ganjar tadi bersama pentakziah yang lain juga sempat melaksanakan sholat jenazah. Saya rasa itu doa dan hadiah terbaik bagi almarhum Ananda Eril hari ini. Ya. Itu ya kawan-kawan. Pas ibu datang belum tahu nih amalan apa yang dilakukan oleh almarhum Eril. Setelah tadi bertemu dengan Bapak RK, ada cerita-cerita banyak. Kebetulan saya mendapatkan banyak cerita baik dari Kang Emil maupun dari Bunda Atalia. Rupanya dari testimoni banyak masyarakat yang pernah mendapatkan jasa baik dari Eril, rupanya mereka kemudian menyampaikan bahwa begitu banyak kebaikan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Jadi mari banyak beramal, mari banyak berbuat baik. Tidak ada hal yang kemudian menjadi pengikut dari kepentingan kenapa harus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini juga yang tadi disampaikan oleh Ayahanda Eril, Kang Emil. Saya rasa itu ya kawan-kawan sekalian. Makasih semuanya. Ya. Logis ketika dihubungi sampai kemudian di sana di lokasi pun menjumpai jenazah dari almarhum Eril yang dalam keadaan baik sekali. Ini diyakini karena kebaikan almarhum memberikan banyak sekali manfaat. Pak Gubernur cerita bagaimana almarhum setiap malam ternyata banyak jalan di Kota Bandung untuk memberikan sedekah. Dan Pak Gubernur merasa bahwa ini adalah kehendak Allah untuk memberikan rentang waktu sampai 14 hari. Karena banyak sekali hikmah-hikmah yang didapat selama 14 hari itu. Dan banyak mujizat lain juga. Pak Gubernur cerita bagaimana jenazah Eril itu ditemukan oleh seorang guru yang saat itu sebetulnya momentumnya tepat sekali. Jadi bisa saja jenazah itu kan air selalu berputar. Jadi kebetulan dari salju airnya baru mencair katanya, jadi kondisinya lebih bagus. Tetapi di titik itu bendungan itu kan selalu berputar. Jadi kebetulan sekali guru itu lewat, jenazahnya sedang di atas jadi terlihat begitu. Jadi itu segelintir di antara banyak sekali mukjizat yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan kami melihat Pak Gubernur sangat tenang sekarang dengan Bu Atalia juga, dan bersyukur atas doa yang banyak sekali dipanjatkan ya oleh seluruh warga. Dan saya juga sampaikan